Saya ingin ketemu kepala sipir. Bapak saya meninggal. Tolong, panggilkan kepala sipir. Tadi kan panjang lah, Ya. Jadi rekan-rekan ketika ingin menjadi seleb, Betul. itu sangat panjang, terlepas dari segala gosip dan lain-lain Betul. gitu kan. Nah, dengar-dengar Bapak sekarang main TikTok Pak, goyang-goyang gini Pak. Cuman enggak goyang-goyang gitu. Oh, Justru saya enggak. mengangkat awalnya saya mengangkat dari orang-orang yang kurang beruntung, Kang Andri. Dalam arti gini, kurang beruntung itu saya pernah mengupload di TikTok itu seorang bapak. Iya. Ya mohon maaf, keterbatasan Kang Aldi ya, kakinya diganti oleh. Berarti sama kayak friend atau katakanlah ini yang sama-sama merintis di Aswatama TV itu Betul. kan ada Farid ya, bintang tamu saya. Kang Farid. Nah itu bukan bintang tamu, tapi itu adalah tim yang bareng dengan saya dari 2015 gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi kayak seperti itu mungkin. Awalnya saya mengangkat hal-hal seperti itu, Kang Ali. Aduh, ini saya pengen ngebantu nih, barangkali ada orang yang terketuk hatinya gitu kan ya. Melihat uploadan saya di TikTok gitu kan. Dan yang paling utama tuh saya salut gitu Kang Aldi. Salutnya gimana? Seorang bapak yang keterbatasan, tidak seperti kita lah ya. Kita alhamdulillah ya masih alhamdulillah lengkap normal. ya. Kaki masih lengkap ada, tangan masih lengkap ada. Dia masih bisa. Tapi ada yang belum lengkap Pak. Apa Pak? Bapak belum punya istri lagi ya Pak? Belum punya istri. Promosi Pak. Aduh Kang Aldi. Biar nanti kalau ada janda buat Bapak aja gitu kan. Kenapa Yang harus belum janda, Kang? Yang jadi belum janda buat saya gitu Pak. Gadis aja kalau Kan ada. Bapak duda Pak. ini nih teman-teman nih. Padahal sendirinya juga belum menikah ini. Ya pansos Pak. Jadi kan, kan lihat, waduh itu kan wah keren nih bintang tamunya gitu kan. Tapi kan ini duda loh gitu. Buy one get one free gitu kan. Kalau saya masih bujangan bener gitu. Akhirnya jadi curhat nih teman-teman. Biar janda yang kalau misalkan aliran janda biar kesana gitu. Saya nggak muluk-muluk Kang Aldi. Ya kalaupun memang ada yang menonton channel ini pas temanya ini, ya saya cukuplah sayang sama anak saya dulu. Sayang sama anak dulu lah, jangan sayang dulu sama saya lah gitu. Iya. Suka dulu nggak apa-apa kalau sama saya, tapi tolong sayang sama anak dulu gitu aja sih. Dan bisa memahami profesi yang sedang saya jalani saat ini itu aja. Jadi Seperti itu. ngomong-ngomong soal anak Pak, anak udah berapa tahun Pak? Yang pertama atau yang kedua? Oh udah 2 Bapak ya? Alhamdulillah Kang Aldi, anak saya sejodoh. Yang pertama laki-laki, sekarang duduk kelas 3 SD, berarti usia 9 tahun ya, masuk ke 9 tahun tahun ini tuh. Yang kedua perempuan, duduk di kelas 2 SD, selisihnya 2 tahun sama kakaknya, seperti itu. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Kalau saya boro-boro anak Pak, istri aja belum pernah. Nah tadi kan udahlah kita bahas terkait karir atau apa gitu kan. Ini kalau boleh sih, tapi nggak boleh juga nggak apa-apa. Udah berapa lama Pak menduda? Waduh, ini nih. Akhirnya keluar juga pertanyaan ini teman-teman. Sudah berapa lama Pak menduda? Dari 2014 yang Aldi. Dari 2014. Betul. Bapak kan keren Pak. Kenapa sekarang udah 2021 Pak? Belum ada niat atau emang udah ada cuman ya gitulah. Temuan saya di lapangan Kang Aldi ya. Ya. Wanita sekarang nyarinya bukan yang cuman keren aja Kang Aldi. Oh, Ya. cuan ya. Makanya tadi saya bilang yang bisa mengertikan profesi saya saat ini. Ya, jadi Seperti itu. intinya yang menerima kita di segala cuaca mungkin ya. Nah Pak, berarti kan dari 2014 Pak Betul. sampai 2021 sekarang.
otomatis kan anak sama bapak kan ada. Kita ambil satu-satu Kang Aldi. Oke. Dan saya nggak akan bahas kenapa bisa sampai gitu. Saya nggak bakal masuk ke ranah itu. Cuman poinnya gini Pak, kan kalau misalkan single parent itu sering ya saya menemukan atau saya di sekitar saya gitulah, saya sering lah berinteraksi. Tapi kalau misalkan single parentnya laki-laki itu agak langka sih Pak. Maksudnya gini, agak langka kan, banyak yang bilang kalau misalkan anak itu dengan seorang ibu gitu kan, biasanya bapaknya nggak semua ya, ini barangkali nanti videonya dipotong gitu kan. Intinya kita nggak memihak bapak atau ibu gitu kan ya, tapi intinya gini ya, yang paling penting sih gimana sih Pak cara ngurus anak dengan, ya bapak kan seorang laki-laki. Betul. Terus anak yang dibawa itu perempuan ya Pak? Betul, perempuan. Cara mendidik anak atau cara membagi waktu itu gimana Pak? Nah, ini karena kan Aldi, bapak punya kegiatan. Betul. Ini biar buat rekan-rekan juga ya, ketika emang punya tanggung jawab dan ada juga kita harus mencari-cari cuan ya Pak. Itu kan harus membagi waktu Pak. Nah, gimana Pak? Itu dia. Untungnya kenapa saya jadi pekerja seni Kang Aldi? Selain berperan asli dalam kehidupan jadi seorang ayah, saya harus berperan menjadi seorang ibu juga. Iya. Buat anak saya. Seperti itu. Di saat saya lagi beraktivitas, ya alhamdulillah anak saya ada uaknya yang mau, ya mungkin bisa dibilang care ya, peduli sama anak saya. Terima kasih uaknya. Terus masih ada neneknya juga, saudara-saudara yang lain lah, gitu ya. Kan. Gitu. Jadi ya alhamdulillah di saat saya beraktivitas masih ada keluarga yang lain lah yang mau mengurus anak saya gitu. Seperti itu. Nah, sebelum ke yang mungkin agak pertanyaan menjebak sih, biasanya kalau saya suka bikin jebakan Pak. Oke, tapi boleh, kalau boleh. untuk hal kayak gini saya mikir-mikir dulu aja lah. Kalau untuk bikin jebakan, intinya hal paling tersenang Pak ketika selama dari 2014 ya Pak? 2014 sampai sekarang. Sekarang. Gitu. Momen-momen paling bahagia itu ketika sama anak apa Pak? Momen bahagia ketika sama anak bisa bercengkrama canda gurau bareng-bareng di rumah. Jawaban Bapak standar Pak itu Pak. Standar ya? Jangan standar Pak. Kalau standar di channel-channel lain juga ada Pak. Seperti itu ya. Tapi memang faktanya seperti itu Kang Aldi. Sampai anak saya menangis loh waktu itu. Saya hampir 1 minggu full itu tidak pernah libur ya pada saat itu. Saya coba untuk meliburkan diri kembali hari Minggu. Anak saya sampai menangis bisa seharian saya ada di rumah. Seharian di rumah, dan intinya ketika kita lelah gitu kan. Iya. Ya, kita lagi posisinya kita lagi di kamar tuh. Hari Minggu itu. Jam-jam seginilah Kang Aldi ya. Kita lagi di kamar, lagi bercanda-bercanda. Tiba-tiba anak saya diem. Nih orang kenapa? Saya pikir tidur siang gitu kan. Kangen mungkin Pak. Enggak, dia menutup diri. Ternyata dia lagi nangis. Ditutup oleh selimut tuh. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Dia nggak mau ngomong, nggak mau jawab. Kenapa saya takutnya ngerasain sakit atau apa, dia nggak mau ngomong kan? Iya, paham lah. Iya. Kenapa? Papa kan ada di rumah di sini, nggak pergi kemana-mana. Ya, Neng seneng katanya, ada papa di rumah. Itu, cuman kalimat itu aja. Bahagia gitu. Berarti poinnya sih lebih ke, walaupun kita bekerja buat keluarga, kita bekerja buat anak, ternyata mereka itu nggak cukup hanya dengan sekedar materi. Nggak cukup dengan sekedar materi. Dengan kehadiran kita ada di rumah aja bisa. Itu suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan. Itu asli teman-teman. Terjadi sama diri saya melalui anak saya itu. Makanya saya memutuskan udah 1 bulan ini untuk hari Minggu libur lah, gitu kan. Berarti itu. Nah, luar biasa sekali gitu kan. Luar biasanya seperti apa? Ya bisa dibayangkan gitu kan. Bapak
mengurus seorang anak, apalagi perempuan. Kenapa sih saya undang gitu kan Mas Rinji ke sini, karena nggak semua orang bisa seperti itu, Pak. Awalnya berpikir saya seperti ini, Kang Aldi. Mindset saya, yang penting anak saya jangan sampai kekurangan. Ya, tahu sendiri anak kecil jajannya seperti apa. Pokoknya tidak kurang dalam berbagai hal lah ya. Untuk jajannya atau untuk biaya sekolahnya. Ternyata saya bekerja terus-terusan seperti itu salah juga. Tidak ada butuh waktu buat perhatian, anak. Betul, itu butuh perhatian. Seperti itu, Aldi. Nah, sekarang kan, sekarang lagi. Tadi kan yang paling bahagia. Tapi saya sebelumnya mohon maaf, ini boleh dijawab dan boleh juga enggak, karena ini kan tontonan publik lah. Hal paling sedih seperti apa sih, Pak? Hal paling sedih tentu di tahun 2014 sampai 2016 dengan anak tentunya. Dengan anak. Misalnya di momen-momen apa sih? Misalkan pas sedih itu pas apa gitu. Waktu saya akan kasih contoh, tapi Bapak jangan jawabnya sama dengan saya gitu kan. Misalkan anak kan udah sekolah, Pak. Udah sekolah. Udah sekolah. Kan kalau ngejemput sekolah biasanya atau ngantar sekolah tuh emak-emak ya, Pak. Ibunya gitu maksudnya. Suka ada perasaan sedih nggak, Pak, ketika ibunya mana gitu. Tapi itu jawaban saya kan, itu contoh. Bapak jawab di luar itu gitu. Cuman itu jawab aja. Suka ada perasaan sedih atau gimana? Ya secara manusiawi adalah naluri kan yang berkata. Ya apalagi lihat teman-teman sebayanya dia kan diantarnya sama mamahnya gitu kan. Kalau saya ya kalau misalkan masih ada di rumah belum berangkat beraktivitas ya saya anterin sama saya gitu. Seperti itu. Nah, hal tersedih, Pak? Hal tersedih waktu anak saya ditinggalkan sama kakeknya. Gitu sih. Jadi maksudnya lebih ke bapak dengan anak, Pak, gitu kan? Misalkan sempet sih ngerasa gimana gitu kan, atau anak curhat ke bapak, atau misalkan bapak lagi ngobrol-ngobrol dengan anak gitu, Pak. Terkait ya mohon maaf ya, kebetulan kan bapak duda gitu. Betul. Kan ya ada nggak gitu kan, Pak mamah baru Pak gitu kan. Nggak pernah ngerasa sedih nggak? Kalau tuntutan seperti itu dari anak saya alhamdulillah nggak ada, Kang Aldi ya, karena pertama usia masih kecil lah, masih kecil jadi belum begitu paham ke hal-hal yang bersifatnya lebih personal ya, Kang Aldi ya. Jadi usianya anak saya itu masih senangnya mungkin main sama rekan-rekan sebayanya dulu. Cuman sempat saya tanya di sela-sela lagi ngomongin mau tidurnya dia gitu kan. Neng, boleh nggak papa nikah lagi? Boleh katanya. Neng, nggak apa-apa kalau papa nikah lagi. Nggak apa-apa, biar Neng nanti ada ibu kayak gitu. Terus nanti Neng punya teman lagi kalau istrinya papa nanti punya anak gitu. Oh ya udah itu sih ya. Saya cuma menangkap jawaban aja, berarti si anak mengizinkan nih, ada keinginan mengizinkan nih kalau papahnya nikah lagi gitu. Tapi kan realitanya berlainan, Kang Ali gitu karena, kan ya, karena makna pernikahan atau arti pernikahan sih nggak semudah itu gitu nggak kan. Semudah itu. Jadi kalau ada orang banyak bilang udahlah nikah dulu aja, urusan ini itu belakangan. Kalau bahasa Sunda kan engke mah nuturkeun lah nukar itu. Tapi kan nggak bisa instan itu kan. Nggak bisa. Bahkan ya saya sempat punya calon waktu itu ya, Kang Ali ya. Itu sih udah jelas-jelas nampak, jadi menginginkan saya itu bekerja yang benar-benar mapan gitu. Ya saya kan berusaha udah berkali-kali, udah mencoba gitu kan. Hasil ya kalau jalannya harus seperti ini dengan profesi yang saat ini ya, jadi saya nggak bisa memaksakan gitu. Kalau memang dari pihak calon saya nggak menyetujui ya fine, it's okay lah, nggak apa-apa gitu aja.
Ya, dan Orang malah laki. Panjang lengkah. Bapak jadi emosi, Pak. Orang malah laki, panjang lengkah gitu. Betul sih, intinya gitu sih. Dan ketika banyak mungkin pertanyaan tadi, kenapa belum nikah gitu kan? Jawaban saya sama, Pak. Orang malah laki, panjang lengkah. Panjang lengkah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya intinya semua itu harus dipersiapkan. Iya. Intinya sih yang bisa di segala cuaca, Pak, mungkin betul. menerima apa adanya. Karena kita sebagai laki-laki ya, Pak, nggak harus disuruh, kita akan bergerak sendiri. Nah, itu. Jadi tolong teman-teman ya. Bagi para wanita ini. Ya, enggak yang senasib sama saya. Oh, yang senasib. Yang senasib sama saya. Kita nyari yang benar-benar kata Kang Aldi ya. Mau menerima segala berbagai cuaca gitu kan. Jadi belibetan deh. Minum dulu atau Sok, santai. Jadi begitu itu terserah sih ya. Yang penting mau seperti apa itu kan kita juga tidak punya hak untuk jauh ke sana gitu, Pak. Ya. Cuman setidaknya seperti inilah. Kita sebagai laki-laki nggak ada loh yang pengen hidup susah. Oh, itu betul. Walaupun ada atau sering orang mengatakan nyari wanita tuh yang mau diajak susah. Tapi logikanya gini, Pak. Wanita mau diajak susah. Sekarang kalau misalkan mindsetnya jalan, menurut saya Betul. gitu kan, siapa sih yang pengen hidup susah? Iya. Kalaupun ada laki-laki yang ngomong, ya kita yang penting susah atau senang bareng. Tapi kan pada dasarnya manusia itu nggak ada yang pengen susah. Berarti poinnya laki-laki akan selalu berusaha, Pak. Dan itu bukan jaminan Kang Aldi. Sekarang ya, si pria di dalam lingkungan keluarga yang berada, menikah pun dengan si wanita dalam lingkungan keluarga yang berada, itu bukan jaminan untuk kelanggengan suatu rumah tangga. Betul. Gitu. Makanya tergantung kita menyikapinya. Kita mau tetap tengadah ke atas, apa mau coba tetap ngelihat ke bawah. Jadi mungkin intinya Betul, bisa ya. lebih memahami segala situasi. Iya. Karena kan yang kaya belum tentu kaya selamanya. Betul. Dan yang kurang kaya. Dan itu real Kang Aldi. Teman saya sendiri. Wah, kurang gimana dia? Dia keturunan orang berada, gitu kan. Dapat istrinya juga keturunan orang berada juga, gitu. Seumur jagung. Ya saya sih bukan untuk ini membuat-buat ini aja ya. Karena bukan gibah. Kalau gibah itu diomongin namanya atau Iya, kita posisinya. Kita enggak kan? Kita gitu nggak kan. ngomongin nama di sini. Kita Ya. anti gibah-gibah klub, bro. Kita bukan bapak-bapak komplek kayaknya ya. Iya. Padahal tinggal di komplek. Ya itu mah ini aja lah motivator pribadi saya. Heran, kadang saya kan orangnya gini Kang Aldi, selalu meriset dari pengalaman sendiri, pengalaman pribadi gitu ya. Toh tukang beca, toh pemulung sekalipun, mohon maaf, bukan merendahkan profesi. Oke, iya, paham. Masih bisa menyekolahkan anak-anaknya. Betul. Masih bisa. Intinya dia bertahan berumah tangga dengan istrinya. Istrinya bisa menerima. Seperti itu. Dan saya juga bukan anak sultan. Alhamdulillah orang tua saya bisa mendidik saya, bahkan bisa seperti inilah. Sangat luar biasa gitu kan. Itu dia. Tapi kenapa gitu loh? Kok dalam kehidupan ya mungkin saya belum ini aja ya, positive thinking aja Aldi, belum mendapatkan sosok yang benar-benar mau menerima aja lah, itu kata orang Jawa, nerimo, itu aja mungkin Aldi. Belum waktunya. Waktunya. Karena itu adalah jawaban yang paling bijak. Segimanapun kita usaha, Iya. kalau emang belum waktunya, Tuh. Seperti itu. semua itu gak akan terjadi ya. Betul. Oke, bagi rekan-rekan atau kalian yang menonton video ini, kebetulan nih Duda, silahkan. Bagi para janda ini keren loh gitu kan, penghasilan punya. Jangan mau duitan. Ya setidaknya level duit itu variatif Pak. Jadi Tapi saya tergantung punya tanggung orangnya. jawab loh. Nah itu. Itu. Saya punya tanggung jawab. Kenapa? Bukan saya mempromosikan gitu kan. Kalau saya sih umur jauh ya kita. Saya umur di bawah dia. Bisa kasihan gitu. Kasihan kalau dalam
produk itu best before-nya takut kelewat gitu. Jadi silahkan kalau yang berminat, kok jadi ajang promosi Pak. Besok ganti kontennya jadi biro jodoh aja deh Kang. Jadi intinya apa yang bisa diambil dari tadi poin mungkin dari pengalaman Gitu. Kang Rinji tadi, dia itu nggak menyerah sebagai yang jarang ya gitu kan, bapak single parent kebanyakan ibu ya gitu. Kalau boleh saya potong sedikit Kang Aldi? Iya ya. Menggaris bawah jangan menyerah. Kalau kita menyerah, ya Mati Pak. dalam kehidupan ini, berarti kita tidak memperjuangkan hidup kita. Betul. Gitu. Aduh capek, aduh lelah. Lah untuk apa kamu hidup? Betul Pak. Seperti itu Kang Aldi. Tidur seharian aja capek Nah, Pak. itu dia. Gitu kan. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Intinya terus apa yang terjadi atau apa yang sedang kita hadapi, hadapi saja, jalani saja. Karena apa? Nggak bakal ada orang yang nolong selain diri kita sendiri. Iya, selain diri kita sendiri. Seperti saya tadi Kang Aldi ya. Kenapa flashback sedikit ya? Nggak apa-apa. Kenapa waktu itu saya pulang dulu ke kampung ya. Udah di Jakarta, mencoba pengen tes instansi, saya gagal berprestasi dong di situ. Iya. Makanya saya mencoba untuk berkarya. Jadi buat teman-teman, jika teman-teman yang gagal berprestasi, jangan gagal dalam berkarya. Mantap. Gagal berprestasi, jangan gagal dalam berkarya. Seperti ya contohnya saya sih. Mudah-mudahan gitu kan bisa berkarya gitu kan. Nah, jadi jika kalian menyukai video ini silahkan klik like, dan apabila ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Dan di video sebelumnya kita tadi kan ada giveaway, silahkan dijawab di beberapa video itu yang ada giveaway-nya, makanya tonton videonya sampai habis. Dan jika kalian atau misalkan ngerasa nih ada saudara, ada teman kalian, atau siapa di sekeliling kalian yang mempunyai bukan nasib sih, tapi kebetulan sama gitu kan, dan dia sudah mulai menyerah atau apa, boleh share video ini atau share ke lebih banyak orang. Karena apa? Banyak orang yang bukan menyerah, tapi mereka ngerasa dirinya itu paling, wah kok gua paling gini sedunia gitu. Padahal enggak. Kalau misalkan ada orang yang ngerasa paling hancur gitu kan dengan kondisi itu sedunia, silahkan bikin komunitas dengan Kang Rinji. Nah, jangan lupa share juga videonya, subscribe juga. Kenapa? Karena dengan kalian mensubscribe video dan menonton video Aswatama TV, kalian akan berhak mendapatkan giveaway di tiap minggunya. Ada closing statement Kang Rinji buat? Ya, itu tadi mungkin Kang Aldi ya. Saya coba untuk menyampaikan lagi sama teman-teman yang gagal berprestasi. Jika kita gagal dalam berprestasi, coba kita untuk berkarya. Karena berkarya tanpa batas. Karya itu luas, betul. Karya itu luas. Makanya saya di sini kalau boleh nih sama Kang Aldi ya. Boleh. Kalau ada yang mau anak-anaknya sekolah acting, boleh? Boleh. Ayo. Gratis tuh Pak. Boleh lah Promo gratis. Promo gratis ya. Oke. Oke, terima kasih Kang Rinji. Siap, waktunya. sama-sama Kang Semoga Ali. sehat. Sudah divaksin? Sudah, alhamdulillah. Ya. Jangan lupa vaksin karena pandemi belum selesai.